Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan aturan baru soal royalti mineral dan batu bara melalui PP nomor 19 tahun 2025 yang diundangkan pada 11 April 2025 dan mulai berlaku 26 April 2025. Peraturan ini mengatur ulang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu poin pentingnya, pelaku usaha yang meningkatkan nilai tambah batu bara bisa mendapatkan royalti 0% dengan syarat tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Menteri SDM dan persetujuan Menteri Keuangan. Dalam lampiran aturan ini terdapat rincian tarif royalti baru untuk komoditas utama seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, timah, bauksit hingga logam tanah jarang. Sebagai contoh, biji nikel dengan harga di atas $31 Amerika Serikat per troy ounce dikenakan royalti 19%, sedangkan emas primer dengan harga lebih dari $3.000 Amerika Serikat per troy ounce dikenakan royalti 16%. Untuk batu bara dengan kalori tertinggi dan harga di atas $90 Amerika Serikat per ton, royaltinya naik hingga 13,5%. Pemerintah menyatakan aturan ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi terkini pasar komoditas global serta mendorong hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Penjualan mobil nasional kembali melemah di bulan Maret 2025 setelah sempat melonjak di bulan Februari. Data Gaikindo mencatat penjualan wholesale Maret hanya mencapai 70.892 unit, turun hampir 2% atau setara 1.444 unit dibandingkan Februari yang tercatat 72.336 unit. Padahal di Februari 2025 penjualan sempat naik tajam hingga 16,7% dibandingkan Januari. Lonjakan ini membuat industri otomotif saat itu optimis, namun data Maret ini menunjukkan pemulihan belum stabil. Secara tahunan, penjualan Maret 2025 juga turun sekitar 5,1% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara total penjualan wholesale selama kuartal pertama 2025 terdata sebesar 205.160 unit, turun hampir 3,7% dari kuartal pertama 2024. Penjualan eceran nasional naik 3,3% secara bulanan di Februari 2025. Bank Indonesia menyebut kenaikan ini terjadi menjelang dan hari besar keagamaan nasional. Indeks penjualan real atau IPR naik signifikan dari 211,5 menjadi 218,5. Kenaikan dipicu penjualan subkelompok sandang, kemudian makanan minuman dan tembakau, serta bahan bakar kendaraan bermotor. Namun 3 kelompok masih terkontraksi yaitu suku cadang dan aksesori, peralatan informasi dan komunikasi, serta barang dan budaya rekreasi. Secara tahunan IPR tumbuh 2% secara year on year, lebih tinggi dari Januari yang hanya 0,5%. Sementara itu tekanan inflasi diperkirakan melandai dalam 3 bulan ke depan dengan indeks ekspektasi harga Mei 2025 turun ke 148,3 dari sebelumnya 159,6. Uni Eropa ancam kenaikan tarif balasan terhadap produk Amerika Serikat termasuk tisu toilet dan kosmetik. Langkah ini akan dilakukan jika perundingan dagang dengan pemerintahan Trump gagal capai kata sepakat. Daftar produk yang terancam tarif tambahan mencapai 400 item dengan besaran tarif hingga 25% mulai Juli 2025. Sebanyak 1.300 produk lainnya juga berpotensi dikenakan pajak impor pada tahap lanjutan. Produk yang terancam termasuk kedelai, sepeda motor, kacang-kacangan, buah segar, hingga produk farmasi. Uni Eropa mengaku telah menunda balasan dagangnya untuk memberi waktu negosiasi. Namun jika tidak ada kemajuan, tarif balasan akan langsung diimplementasikan. Kebijakan ini berlangsung di tengah tensi perdagangan yang meningkat antara Washington dan Brussels. Ekonomi China melonjak 5,4% pada kuartal pertama 2025 mengalahkan perkiraan pasar yang hanya 5,1%. Lonjakan ini dipicu oleh aksi cepat para eksportir yang mengejar pengiriman barang sebelum tarif dagang baru dari Amerika Serikat mulai berlaku. Output industri China naik 6,5%, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat 5,7%. Sementara itu penjualan retail naik 4,6% secara tahunan, namun tanda-tanda kelemahan masih terlihat di sektor konsumsi dan properti. Meski data tumbuh positif, Biro Statistik Nasional China mengingatkan pondasi pemulihan ekonomi belumlah kokoh, apalagi ditambah dengan tarik-menarik perang dagang, di mana tarif timbal balik hingga 145% dari tarif Trump dan 125% dari Beijing.